Nah, di video kali ini gue bakalan ngerangkum beberapa koin ya. Sebenarnya hanya segelintir koin doang yang performanya tuh bisa seperti ini. Di tengah-tengah kita ngeliat turunnya harga Bitcoin ya. Di tengah damnya Bitcoin di minggu ini ya, dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Clearly ini udah mendekati weekend ya. Jadi officially kemungkinan kita juga ya weekly closing itu nggak bakalan jauh-jauh dari area level 26 awal. Jadi memang kita sudah mengalami penurunan harga semenjak hari Senin ya sampai hari Jumat ya saat ini. Cuman sebenarnya ada beberapa koin ya, meskipun kebanyakan koin tuh ngikutin performanya Bitcoin ya, dimana contohnya seperti yang kalian lihat ini adalah Fed ya, dimana ya saat ini bahkan kita mengalami new low teman-teman ya, bahkan ketika Bitcoin cuma double bottom seperti ini, dia masih stay hold di atas level yang ada di tanggal 12 Mei ini. Ternyata beberapa altcoin ini kebanyakan teman-teman ya, bahkan mencapai new low gitu. Dan rata-rata semua pergerakan altcoin tuh akan sama seperti si Fed ini gitu ya. Contohnya aja misalkan kita ambil koin Sen di sini, ini dia juga new low ya, persis di hari Rabu atau hari Kamis. Terus misalkan ada juga Phantom di sini ya, mencapai new low juga ya. Rata-rata itu at least new low atau juga mendekati double bottom gitu ya. Intinya kalau misalkan yang double bottom ya, let's say misalkan di sini kita ambil contoh koin Atom di sini ya. Nah, ini kan kurang lebih double bottom nih dari tanggal 10 Mei-nya ya sama saat ini ya. Ini bener-bener ada di perbatasan supportnya juga. Ya rata-rata semua koin tuh seperti ini ya, cuman ada segelintir koin. Di sini pasti aku membahas koin yang top 100 gitu ya. Jadi bukan berarti di sini oke, koin-koin yang potensi up itu apa? Let's say kita ambil contoh koin beta di sini ya. Nah, ini tanamannya ini yang bisa hold against the Bitcoin. Ya gua nggak akan membahas koin-koin seperti ini dikarenakan ini udah kategorinya itu udah mendekati koin micin gitu. Udah di pump juga sekitar 13% sekian ya. Jadi bukan berarti gua akan ngebahas oke koin-koin yang meskipun Bitcoin di tengah Bitcoin dump, koin-koin ini naik, ini salah satunya adalah beta, enggak teman. Nah, tapi di sini gue bakalan lebih ngebahas mengenai potensi koin yang di minggu depannya teman-teman ya, performanya itu bahkan bisa jauh lebih baik dan masih ada potensi dia itu untuk naik dan breakout. Dan koin ini juga sitting di area top 100 gitu ya. Jadi bukan koin micin yang sembarangan bisa di pump and dump seperti koin ini ya. Ini kan koin top 300-400 kalian lihat setelah pump besar biasanya terjadi dump besar nih teman-teman. Clearly dari chartingnya sendiri kalian udah bisa lihat. Jadi di sini kita akan filter dari top 100 koin ya, koin apa yang ingin kita bahas ya. Jadi rata-rata semua koin tuh sama teman-teman ya. Rata-rata entah dia mencapai new low atau dia double bottom seperti Atom tadi. Nah, tapi hanya segelintir koin doang dan kalau misalkan kalian udah nonton video ini ya kalian nggak perlu riset satu persatu lagi ya dari nomor 1 sampai nomor 100 karena di sini udah gua rangkum buat kalian ya. Jadi kalian nggak perlu ngeriset 100 koin yang kira-kira performanya ini at least masih jauh lebih baik meskipun kita ngelihat adanya penurunan Bitcoin gitu. Karena di sini gua udah bahas teman-teman ya. Jadi salah satu koinnya itu adalah apa ya? Ini adalah koin favorit gua yaitu adalah Matic teman. Tidak mengalami breakout besar-besaran tetapi masih ada potensi untuk di minggu depannya kita masih mengalami breakout. Jadi bahkan ini udah gue sempat bahas ya melalui grup VIP BingX, kalian bisa lihat di sini ya, ini persis di tanggal 22 Mei. Jadi di tanggal 22 Mei ini bahkan ini gue udah bahas ketika sebelum terjadinya Bitcoin dump ke level 26.000 awal di sini ya. Ini persis di tanggal 22 Mei nih ya. Pas harga BTC malah ada di level 26,8 gitu ya. Ini gue udah kasih signal Matic teman ya di tanggal 22 Mei dan pada saat itu harganya berapa? 0,8675. Terus bahkan ketika Bitcoin dump seperti ini teman ya udah terjun bebas ya sampai ke level 26.000 awal, harganya malah ada di berapa? 0,89. Jadi malah naik 3 poin ya dari semenjak ini gue berikan signal ini melalui grup. Jadi kalau misalkan ya kalian ingin ngikut-ngikut signal seperti ini, outlook altcoin yang kira-kira berpotensi naik, outlook mengenai Bitcoin juga, ya gue saranin ya kalian bisa join grup ini ya. Ini juga gratis ya, kalian nggak perlu bayar apapun, kalian bisa tinggal join grup ini, tinggal daftar BingX saja, mau link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Di luar dari itu, dengan daftar BingX kalian juga bisa mendapatkan bonus hingga 70 juta lebih, serta kalian akan mendapatkan 0% trade fee teman-teman ya kalau misalkan kalian daftar menggunakan link gua. Jadi daripada di market-market lain kalian dikenakan biaya transaksi ketika jual beli koin, gue bisa saranin juga menggunakan platform ini dan kalian bisa download aplikasi BingX melalui link yang ada di deskripsi juga. Kebetulan tidak tersedia di Play Store maupun App Store ya, jadi kalian tetap harus menggunakan link yang ada di bawah untuk download aplikasi BingX ini.
Nah, jadi seperti yang tadi kalian lihat ya melalui grup signal gitu ya. Kalian bisa lihat analisa gue mengenai Matic ini weekly-nya bener-bener oversold dan ada potensi kita melakukan pelunasan gitu ya. At least melakukan rebound balik lagi ke level 0,96 ya. Ini persis di tanggal 8 Mei sebelum terjadi dump sekitar 11-12% untuk Matic. Jadi memang sampai saat ini kita memang sedang menuju ke area tersebut ya. Dari time frame pendeknya sendiri kita membentuk semacam pattern rising channel di sini ya. Kalian bisa lihat supportnya makin lama makin tinggi ya. Menurut gue yang satu ini agak invalid nih yang di tanggal 17 Mei ya. Terlihat ya beberapa kali kita sentuh line yang kurang lebih mirip ya dari tanggal 15 ya, rising channel yang dari tanggal 12 15. Ini terbukti ya kita mengalami rejection juga nih di tanggal 23 dan bahkan sampai saat ini di tanggal 26-nya. Jadi mungkin ya kita bisa mengalami koreksi gitu ya. Weekend kan biasanya nggak begitu baik pergerakan ya. Well, maybe bisa terjadi koreksi and then di minggu depannya kita mengalami breakout namanya. Yang perlu diwaspadain itu sebenarnya cuma satu gitu. Itu apa? Kalau misalkan kita ngelihat di time frame 4 jam Matic ini ya, kita closing di bawah dari rising channel ini. Nah, itu kan artinya udah agak bahaya ya. Kita udah nggak respect sama lower high yang ada. Tetapi selama itu tidak terjadi, teman-teman ya, kalian wajib perhatikan once, teman-teman ya, momen dimana kita melakukan breakout dari rising channel yang satu ini, let's say tiba-tiba breakout keluar dari garis kuning ini ya, masuk ke area level 0,9. Nah, ini kemungkinan besar kita akan menuju target area kita yaitu 0,96 minimal, teman-teman, untuk si Matic ini. Jadi performa Matic ini cukup oke gitu ya. Kita hitung aja teman, dari hari Senin harganya 0,856 ini di tanggal 22, bahkan pada saat itu Bitcoin ada di level 26,7 ya, dan saat ini Bitcoin udah ngedam, dia malah di harga yang lebih tinggi dibandingkan hari Senin. Itu salah satu pertanda koin-koin yang ingin ngepump teman ya, sudah sangat oversold dan ingin ngepump di minggu depannya potentially ingin melakukan breakout dulu ya, ingin melakukan pelunasan breakout dulu. And then setelah menuju 0,96 maybe terjadi kembali lagi rejection kembali ke bawah setelah itu gitu. Jadi memang ini adalah outlook atau sinyal yang gue berikan itu hanya untuk trade jangka pendek gitu ya. Bukan kita invest and then kita berharap Matic akan menuju ke level 1,5 and then 2 US dollar. Enggak teman. Karena kalau misalkan kalian ingat ya sama video gue ya, dimana gue memberitahu oke, Bitcoin bottom itu ada di bulan November 2022 nih kemarin ya, persis di level 15,8. Ketika Bitcoin bottom itu, bottomnya Bitcoin tuh bisa berbeda dengan bottomnya altcoin gitu. Let's say di bulan November Desember kita ngelihat si BTC ada di level 16.000, di bulan Desember kemarin kita ngelihat si Matic nih berada di level 0,78. Well, bisa aja dia ngebreak level 0,78 ini bahkan menuju ke double bottom di level 0,4 ini gitu ya. Itu untuk jangka panjangnya. Jadi sebenarnya ya buat jangka pendek aja gitu ya buat si Matic ini. And then koin kedua apa? Ini koin yang pengen gue bahas juga ya. Oh ya, BTW ini Matic against the Bitcoin nih kalian juga bisa lihat ya. Nah, ini so far juga sedang melakukan pelunasan dari falling wedge yang begitu besar teman-teman. Itu sebabnya kenapa di sini gue bisa ngasih sinyal tersebut itu di tanggal 22-nya. Karena apa ya? Karena gue ngeliat pattern ini teman-teman. Ini falling wedge yang benar-benar besar banget ya, dan so far kita belum mengalami pelunasan sama sekali ya. Itu sebabnya kenapa? Well, kita lihat against the Bitcoin, meskipun Bitcoin down tetapi dia tetap up teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa dia bisa berlawanan sama si Bitcoin. Karena memang secara weekly time frame against the Bitcoin itu memang benar-benar oversold. Nah, yang kedua sebenarnya ini adalah koin Chromia ya. Jadi so far memang setelah gua ngelihat berapa ratus koin gitu ya dari top 100 ya, mungkin nggak semua 100 gua lihat, tetapi kebanyakan tanamannya, dan di antara koin-koin itu cuman so far sih gue baru nemu 2 gitu ya. Kalau misalkan kalian ada nemu lagi mungkin kalian bisa share melalui kolom komentar di bawah. Yang kedua ini adalah koin Chromia, jadi memang sama-sama bergerak di bidang NFT gaming gitu ya. Koin-koin yang rata-rata itu ngehold, cuman yang nggak semua juga. Contohnya seperti Sandbox itu juga mencapai new low gitu ya. Jadi memang cuman beberapa koin tertentu aja gitu yang bisa ngehold di level yang agak lebih tinggi dibandingkan hari Seninnya ketika Bitcoin dump gitu. Nah, yang kedua ini sebenarnya adalah Chromia. Kurang lebih patternnya juga mirip teman-teman. Di hari Seninnya kita bisa lihat harga 0,1357. Saat ini dia cukup maintain di level 0,1382. Jadi tidak begitu terpengaruh dengan adanya Bitcoin dump ini juga ya. Bahkan dia cenderung naik gitu, dan saat ini clearly di time frame 4 jamnya sendiri mirip-mirip sama Matic gitu ya, rising channel. And then potentially breakout teman-teman di minggu depannya gitu untuk rising channel ini, karena so far kita respect sama yang namanya higher low yang ada ya. Ini kita bisa gambar satu titik support di sini ya. 3 kali kita ketemu di sini ya.
1, 2, and then 3. Resistnya juga di sini kurang lebih 3 kali ya. Jadi kalau misalnya kita either ngelihat ada break dari support ini atau ngelihat ada satu candle breakout dari line resist tersebut, ya potentially ya targetnya itu sama gitu ya. Untuk Chromia sendiri potentially menuju ke level 0,15 ya. Kita juga bisa ukur target teman-teman dari bokongnya teman-teman menuju ke target breakout dia. Nah, ini kurang lebih exactly berada di level 0,15 untuk CHR. Patokannya sebenarnya juga bisa jadi ada di Bitcoin gitu ya. Meskipun ya kalian bisa lihat ya di tengah-tengah Bitcoin DAM ya koin-koin seperti Chromia ataupun Matic ini tetap bisa naik ya. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalkan ya weekly closingnya si Bitcoin ini tuh bisa stay above di atas dari MA200 ini. Jadi kalau misalnya dia bisa stay above ya, dia tidak closing di bawah MA200, potentially ini bisa didukung oleh Bitcoin juga ya, kenaikan seperti Chromia dan Matic ini. Potentially let's say di tanggal 29 sampai 5 Juni Bitcoin balik lagi ke level 28.500 ya. Karena memang tetap ada harapan teman-teman ya. Kenapa ada harapan ya? Karena so far kita masih respect sama double bottom dari lowest point yang ada di tanggal 12 Mei gitu. Jadi ya kita nggak bisa katakan bahwa chance ini tuh menghilang karena Bitcoin hanya terkoreksi seperti ini gitu ya. Ya chance ini akan berkurang once kita retake lowest point kita yang ada di tanggal 12 Mei yaitu di level 25.800. Selama itu tidak terjadi, menurut gue tetap ada harapan untuk si BTC ini balik lagi ke level 28.500 minimal gitu ya. Dan itu bisa didukung juga gitu ya, kenaikan-kenaikan altcoin seperti ini bisa didukung oleh kenaikannya Bitcoin. Bisa aja minggu depannya Bitcoin nge-break lagi balik level 28,5, and then koin-koin seperti ini ya bisa balik lagi ke level let's say Chromia 0,15 and then Matic ke level 0,96. Bahkan sampai saat ini kalau misalnya kita ukur ya dari segi risk rewardnya ya, kita anggap aja long position di sini ini adalah short position kita ya, let's say ada di level 3% teman-teman ya. Karena memang kalau misalkan udah break dari rising channel ini kan udah nggak valid gitu ya. Jadi kita anggap aja area stopnya ini ada di level 0,1338. Nah, kita ukur aja dari segi rewardnya tadi kan target kita 0,15 ya. Ini masih kurang lebih 1:3 gitu. Jadi memang menurut gue masih cukup oke gitu ya buat entah Chromia ataupun Matic. Jadi memang ya list dari dua koin ini ya, so far memang gue cuman ngelihat dua koin ini yang potensinya itu bisa at least lebih oke gitu ya dibandingkan Bitcoin. Dan well, meskipun Bitcoin dan bisa aja koin ini malah ternyata tetap breakout ke level 0,15 gitu. Let's say ya contohnya aja buat Chromia gitu maupun Matic ya. Paling itu sih teman-temannya, at least koin-koin yang gue lihat ya so far against the Bitcoin gitu ya. Bukan koin micin yang top 300 atau 400 karena itu bisa di pump and dump kapan aja ya. Bukan seperti koin beta. Tetapi seperti koin-koin top 100, Chromia, Matic, yang sedikit demi sedikit tuh naik gitu ya. Bahkan dia tuh ngalahin si Bitcoin gitu ya belakangan ini untuk minggu ini aja atau bahkan sampai minggu depan. Tetapi untuk overall outlook ya sampai jangka panjangnya ya gue nggak ngerekomend atau at least belum ngerekomendasiin buat sampai saat ini untuk invest di altcoin terlebih dahulu. Karena sekali lagi seperti yang gue bilang bottom Bitcoin dan altcoin itu bisa berbeda. Dan kalian bisa tonton itu entah di sekitaran minggu lalu atau 2 minggu lalu gitulah ya. Jadi pada saat itu kesimpulan aja ya, mungkin sedikit ngerekap aja gitu ya. Kita ngelihat contohnya seperti koin ADA ini ya. Nah, persis di tanggal 13 Desember 2018 ini ketika Bitcoin ada di level 3.000 ya, and then Bitcoin terbang sampai ke level 13.000, dia juga naik sekitar 3 kali lipat ya. Setelah itu apa yang terjadi pada fase periode akumulasi dan periode fase double bottom, kita ngeliat si ADA ini malah menuju new low gitu ya. Jadi bahkan dia melewati support yang terjadi di bulan Desember itu gitu ya. Itu sebabnya kenapa gue bisa bilang ya bottomnya si altcoin tuh dengan bottomnya si Bitcoin tuh bisa beda gitu ya. Let's say sekarang untuk Chromia ya. Kita kan tahu nih bottomnya itu sama gitu di bulan Desember juga ya ketika Bitcoin nge-bottom di level sekitar 16.000 gitu ya. Cuman ya well bottomnya altcoin tuh bisa berbeda teman-teman. Kita bisa ngelihat pada saat itu Bitcoin tuh mungkin mencapai double bottom lagi worst case teman-teman ya ke level 17.000 lagi. Sementara pada saat itu si Chromia ini udah mencapai new low teman-teman. Let's say udah ke level 0,08 atau 0,07 gitu. Ini diperkuat dengan adanya asumsi dari topnya Bitcoin sampai saat ini ya kita hanya mengalami dump sekitar 15%. Sementara dari dumpnya altcoin sendiri dari topnya sampai saat ini kita udah mengalami dump sekitar 40%. Jadi clearly dari sini aja kita udah bisa ngelihat teman-teman ya, di level 0,13 ini tuh nggak beda jauh nih sama yang ada di bulan November Desember gitu ya. Sementara Bitcoin ini kita ngelihat
Dari sini sama sini, ini kan masih jauh banget namanya jaraknya. Sementara untuk altcoin nih udah di perbatasan resist gitu ya dari bulan Desember ya. Itu sebabnya kenapa gue bilang ya bottomnya altcoin sama Bitcoin tuh bisa beda ya. Kalian wajib hati-hati karena once Bitcoin melakukan double bottom, let's say worst case scenario balik level 20 sampai 18, si Chromia ini mungkin udah mencapai new low lagi gitu ya. Jadi memang koin-koin potensi yang gue bilang ini hanya untuk sekedar terjangka pendek aja gitu ya. In the end, ya menurut gue tetap ada yang namanya periode fase akumulasi and then double bottom untuk Bitcoin dan bahkan pada altcoin bisa mencapai new low pada saat itu ya. Jadi itu hanya sebagai peringatan ulang aja buat kalian ya. Paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.